Wiwit dan Rani melihat ada banyak sekali anak-anak kecil dengan aneka wujud. Ada yang badannya kecil tapi wajahnya sudah seperti orang dewasa, alias manusia kerdil. Ada anak-anak kecil perempuan berkepang dengan muka yang sangat hancur. Ada anak kecil kepala botak tapi kedua bola matanya tidak ada, dan masih banyak lagi wujud yang tak kalah menyeramkan. Tapi yang membuat mereka terkejut bukanlah itu, melainkan sosok Fuad di antara anak-anak kecil yang berwujud aneh. Fuad seolah sedang asik bermain dengan anak-anak itu, memainkan sebuah permainan lempar batu, duduk jongkok membelakangi Rani dan Wiwit. Anehnya mereka semua bermain tanpa menyadari keberadaan Wiwit dan Rani. Suara teriakan Rani yang tadi pun seolah tidak mengalihkan fokus mereka. Pada saat Wiwit hendak menghampiri Fuad, Rani dengan sigap melarang Wiwit untuk mendekat ke sana. Firasat Rani mengatakan kalau itu bukanlah Fuad, teman mereka. Namun di lain sisi, Wiwit masih kekeh kalau itu adalah Fuad. Mereka berdua pun sempat beradu argumen sendiri dan membuat Rani akhirnya melepas Wiwit yang kekeh ingin menghampiri Fuad. Niatnya sih untuk menyelamatkan Fuad. Namun baru beberapa langkah Wiwit hendak mendekat ke arah Fuad, tiba-tiba dari arah belakang Rani mendengar ada suara yang memanggil nama mereka berdua. "Wiwit, Rani, ngapain kalian di sini? Ini kan udah malam. Jangan berisik, tidur yuk." Rani maupun Wiwit pun syok mendengar suara itu. Spontan mereka menoleh ke arah sumber suaranya, karena itu mirip sekali dengan suara Fuad. Dan begitu mereka menoleh ke arah belakang, betapa terkejutnya mereka berdua kalau ternyata itu benar adalah suara Fuad. Lantas Fuad yang ada di sana itu siapa? Mereka bertiga menoleh ke arah sudut yang tadi, dan ternyata sosok Fuad yang palsu dan anak-anak kecil berwujud aneh tadi sudah menatap ke arah mereka dengan bola mata yang full putih, dan senyum mereka menyeringai menakutkan. Sontak terkejut bukan main mereka bertiga melihat hal itu. Bagaimana bisa sosok itu menyerupai wujud dari Fuad? Yang pasti pada saat itu Fuad dengan lantang teriak, "Tutup mata semua, jangan ada yang mandang bola matanya." Saat mereka bertiga menutup mata masing-masing, tiba-tiba datang angin yang sangat kencang. Dan bersamaan dengan itu muncul suara-suara yang sangat mengganggu, semacam suara-suara tangisan yang menyayat hati, sampai suara teriakan-teriakan dan suara tertawa anak-anak yang sangat menyeramkan. Cukup membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya pasti jadi merinding. Kejadian itu cukup lama berlangsung, sekitar 15 menit hal aneh itu terjadi. Mungkin karena sudah tidak kuat, Rani akhirnya jatuh pingsan dan merasa angin kencang sudah hilang dan suara-suara itu seperti tiba-tiba terdengar menjauh. Fuad dan Rani memberanikan diri untuk membuka mata. Mereka melihat keadaan sekitar dalam kondisi yang sunyi dan senyap. Akhirnya secepat mungkin mereka berdua membawa Rani masuk ke dalam tenda, lalu berusaha menyadarkan Rani. Dan setelah Rani sadar, mereka putuskan untuk istirahat dan tidur bertiga dalam satu tenda malam itu. Ini adalah pengalaman pertama mengalami kejadian-kejadian aneh saat mendaki. Mereka 7 tahun mendaki dan selama itu sama sekali tidak merasakan dan mengalami hal-hal aneh seperti tadi. Dan sekalinya mereka merasakan langsung kejadian-kejadian di luar nalar, membuat Rani dan Wiwit mulai tersadar kalau mitos-mitos seputaran gunung kemungkinan memang benar adanya. Sayangnya di situ Fuad masih bersikap angkuh. Dia satu-satunya orang yang tak sependapat dengan pemikiran Rani dan Wiwit. Kejadian tadi bagi Fuad hanyalah sebuah kebetulan. Bahkan Fuad berpikir kalau tadi hanyalah halusinasi mereka saja. Jadi mereka memang dalam kondisi yang sangat capek, makanya berhalusinasi aneh-aneh. Ketika mendengar hal itu, jelas saja memancing emosi Wiwit. Bagaimana bisa Fuad menganggap hal itu sebagai halusinasi? Kalau faktanya kejadian tersebut memang mereka alami secara nyata. Mau dicerna pakai akal sehat apapun, hal itu nggak bisa disinkronkan dan jelas-jelas di luar nalar. Tapi itulah yang terjadi. Perdebatan itulah yang membuat Fuad akhirnya keluar dari tenda dan memilih tidur sendiri di dalam tendanya. Wiwit maupun Rani sedikit heran dengan sikap Fuad. Dia masih saja bersikeras skeptis dengan hal-hal seperti ini. Lantas untuk apa tadi dia menyuruh teman-temannya untuk menutup mata ketika sosok tadi hendak menyerang mereka semua? Secara tidak langsung, Fuad menyadari beberapa mitos yang ia ketahui. Hanya saja ia terasa sedikit naif.
Akhirnya mereka berdua pun tidur terpisah dengan Fuad. Keesokan paginya sekitar jam 9.00 mereka baru bangun dan kesiangan. Begitu Wiwit dan Rani keluar dari tenda, ternyata ada beberapa pendaki lain yang sudah menggelar tenda di dekat tenda mereka. Pendaki-pendaki itu melihat Rani dan Wiwit dengan kebingungan. Mereka berdua juga ikut kebingungan melihat para pendaki itu. Belum selesai dengan itu, tiba-tiba Fuad menghampiri Wiwit dan Rani sambil marah-marah. Fuad bilang kalau mereka kesiangan dan ini semua disebabkan oleh Rani juga Wiwit, karena mengalami kejadian di luar nalar yang mereka alami semalam. Otomatis Rani dan Wiwit bingung melihat sikap Fuad yang tahu-tahu berubah jadi temperamen. Tapi Rani dan Wiwit memilih untuk mengalah, membiarkan Fuad dengan segala caci makinya hingga Fuad puas dan masuk kembali ke dalam tendanya dengan mimik muka yang sangat kesal. Di sisi lain, Wiwit berusaha menenangkan emosi Rani yang hampir meledak melihat tingkah laku Fuad. Setelah tenang, mereka berdua memilih untuk sarapan dan rencananya akan bermalam lagi. Di saat mereka berdua sedang sarapan, ada salah satu pendaki cowok yang menghampiri mereka, memberikan mereka roti dan teh hangat. "Kalian datangnya kapan? Kok kita nggak dengar kalian datang?" tanya si pendaki cowok yang sebut saja namanya Anung. "Kita baru datang semalam. Lantas kamu sendiri kapan datangnya? Tadi subuh ya?" tanya Wiwit sambil makan. "Hah? Aku tuh sama rombonganku udah ngecamp di sini sejak tanggal 14 sore. Masa iya kamu datang ke sini nggak ngelihat tenda kita?" ucap Anung pada Wiwit dan Rani. Mendengar ucapan Anung, Wiwit langsung tersedak dan Rani pun kaget. Dengan spontan Rani pun menjawab, "Semalam kita sampai di sini nggak ada orang satupun." Dan sekarang giliran Anung yang kaget. Dia terlihat bingung hingga akhirnya memanggil salah satu temannya. Dan begitu temannya menghampiri Anung, Anung gak pakai babi bu lagi langsung menceritakan semuanya. Terlihat ekspresi kaget di wajah temannya Anung. Dan kemudian temannya Anung langsung tanya ke Rani dan Wiwit, "Kalian bertiga pasti habis bikin ulah sewaktu perjalanan dari bawah kan?" Rani dan Wiwit langsung saling menatap. Dalam hati mereka pun membatin, "Aduh, jangan-jangan perkara sesajen itu pula." Tapi di situ Rani dan Wiwit tak mau mengaku. Mereka malah bilang kalau mereka nggak berbuat apa-apa dan temannya Anung kembali melanjutkan ucapannya. "Ini tuh masih masuk bulan Suro. Di Samarantu biasanya ada sesajen yang sengaja diletakkan di sana untuk sembayang. Biasanya kalau kasus-kasus kayak gini yang sampai ditaruh di dimensi lain, perkaranya pasti nggak sopan di area Samarantu. Rata-rata yang ngalamin kayak gini biasanya mereka mainin salah satu sesajen yang ada di situ. Pas kalian naik, kalian ngeliat kan ada sesajen?" Dengan takut Wiwit pun menjawab, "Iya mas, kita lihat di Samarantu ada sesajen, tapi cuma satu tampah doang. Ya kita lewatin aja gitu sambil permisi. Setelah itu kita nggak tahu apa-apa. Yang kita tahu pas sampai di sini sepi, nggak ada pendaki lain selain rombongan kita." Mendengar jawaban dari Wiwit, temannya Anung ini sedikit curiga. Logikanya kalau mereka tidak berbuat yang kurang sopan, tak mungkin mereka ditaruh di dimensi berbeda semalam. Anung dan temannya percaya kalau rombongan Wiwit semalam ditaruh di dimensi yang berbeda, sebab semalam mereka tidak melihat kedatangan Wiwit dan teman-temannya. Padahal rombongan Anung yang berjumlah 12 orang ini sudah mengecamp di Samyang Jampang sejak tanggal 14 Oktober 2015 sore. Dan mereka semua baru melihat subuh tadi sekitar jam 5 tanggal 16 Oktober 2015. Tahu-tahu dua tenda baru ada dan didirikan di dekat tenda rombongan Anung. Jelas-jelas semalam mereka tidak mendengar kedatangan rombongan Wiwit sama sekali. Wiwit dan rombongannya pun juga sama. Mereka yang berjumlah 3 orang tidak melihat ada rombongan Anung di Samyang Jampang. Tahu-tahu pas bangun tadi pagi, area sekitarnya sudah ramai dengan pendaki lain. Hal itu seperti jarang terjadi. Kecuali rombongan Wiwit sudah membuat sebuah kesalahan besar. Sangat masuk akal kalau hal seperti itu terjadi. Anung dan rombongannya berencana turun nanti sore, memberikan tawaran kepada Rani dan Wiwit. Siapa tahu mereka mau turun ramai-ramai. Namun Wiwit dan Rani pun berpikir kalau mereka belum sempat untuk sampai ke puncak. Dan belum tahu juga kalau Fuad setuju atau tidak mereka ikut turun bersamaan dengan rombongan Anung. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, setelah apa yang mereka lewati semalam, Wiwit dan Rani lebih baik ikut turun saja ramai-ramai dengan rombongan Anung. Dikarenakan trauma-trauma kejadian semalam masih begitu membekas. Rombongan Anung juga menyarankan hal yang sama.
karena semua demi keselamatan Wiwit, Rani, dan Fuad. Pelan-pelan Wiwit menghampiri Fuad di tendanya. Jujur, sebenarnya sifat Fuad semalam itu sangat aneh sekali, seperti bukan Fuad yang mereka kenal. Dengan sangat hati-hati dalam berbicara, Wiwit mencoba membujuk Fuad yang awalnya masih angkuh. Dan lama-kelamaan, Fuad akhirnya luluh dan menerima ajakan Anung untuk turun bersama. Akhirnya sekitar jam 14.00 semua orang mulai berkemas untuk turun, begitu pula Wiwit, Rani, dan Fuad. Rombongan Anung ini orangnya baik-baik. Mereka membantu Wiwit dan teman-temannya untuk berkemas tenda. Ada juga yang bagian mengemas sampah untuk dibawa turun kembali ke bawah. Dan setelah dirasa semuanya siap, start jam 15.00, mereka mulai turun menuju base camp setelah acara sesi doa bersama selesai. Lagi-lagi sepanjang perjalanan, Wiwit dan Rani melihat keanehan dalam diri Fuad. Dia seperti lemas dan tidak bertenaga, sampai rombongan Anung berusaha untuk menghibur Fuad. Fuad pun hanya membalas dengan senyuman, seperti bukan Fuad yang mereka kenal. Di pikiran Wiwit, Fuad seperti ini mungkin dia kecewa karena belum sampai ke puncak, tapi malah disuruh turun. Akan tetapi ini juga demi kebaikan bersama. Untung mereka masih bertemu dengan orang-orang baik. Kalau tidak, apa yang akan terjadi dengan pendakian mereka nanti? Hampir 6 jam perjalanan turun. Semua orang akhirnya sampai di base camp dengan selamat dan saat itu hari sudah malam. Mungkin sudah sekitar jam 21.00. Kemudian Fuad terlihat sedang menghubungi pamannya untuk minta dijemput. Dan selang 1 jam kemudian paman Fuad pun datang. Mereka bertiga langsung berpamitan dengan rombongan Anung untuk pulang duluan. Karena rombongan Anung memutuskan bermalam di base camp sampai keesokan paginya. Baru mereka akan pulang ke Surabaya. Selama perjalanan pulang, Fuad terlihat aneh sekali di jok mobil tengah. Dia hanya memiringkan kepalanya ke kiri dan mengamati jalanan sekitar. Bahkan pamannya berbicara pun juga tidak ia hiraukan. Disitulah akhirnya Wiwit membuka suara. Dia ceritakan semuanya ke paman Fuad. Dan mendengar Wiwit bercerita, paman Fuad pun kaget. Beliau tidak menyangka kalau keponakan kesayangannya bisa berbuat sembrono seperti itu di gunung. Masalahnya, gunung yang mereka daki adalah Gunung Selamat. Gunung yang terkenal dengan mitos-mitos seputar tanah Jawa dan menyimpan kemistisan tersendiri. Sontak Wiwit dan Rani langsung minta maaf. Sedangkan Fuad masih saja terdiam dengan posisinya. Sekitar hampir jam 23.30 mereka pun sampai di rumah paman Fuad. Fuad kemudian turun dan sedikit membanting pintu mobil. Paman Fuad bilang begini kepada Wiwit dan Rani. "Coba kalian tenangkan Fuad dulu, paman mau telepon orang tua Fuad." Rani dan Wiwit pun menyanggupi hal itu dan berlenggang masuk ke dalam rumah. Akan tetapi Fuad sudah terlebih dahulu mengunci pintu kamarnya. Jadi mereka berdua tidak bisa masuk ke dalam. Rani yang jengkel dengan sikap kekanak-kanakan Fuad langsung mengajak Wiwit masuk ke dalam kamar mereka saja. Membiarkan Fuad sendiri dengan sikap anehnya. Siapa tahu Fuad memang sedang butuh waktu untuk sendiri. Dan kejadian malam itu pun berlalu. Keesokan paginya sekitar jam 7:30 pagi, Wiwit dan Rani terbangun karena mendengar suara bibi Fuad yang membangunkan mereka. Dan saat mereka membuka pintu kamar, bibinya Fuad bilang begini. "Tolong kalian bangunin Fuad ya, terus ajak sarapan bareng. Soalnya dari tadi bibi panggil-panggil kok gak mau ngomong. Apa masih marah ya dia? Coba deh kalian yang ngomong, siapa tahu mungkin Fuad luluh. Bibi mau ke dapur dulu ya, angkat nasi." Wiwit dan Rani pun menurunkan ego dan mulai membangunkan Fuad. Digedor sekencang-kencangnya pintu itu. Fuad masih saja tidak bangun dan tidak merespon sama sekali. Rani pun berinisiatif ke samping rumah untuk memanggil Fuad dari jendela. Siapa tahu dengan begitu Fuad bisa luluh. Karena setiap kamar di rumah itu ada jendelanya dan menghadap ke arah kebun sayur milik paman Fuad. Jendela kamar-kamar di rumah itu bentuknya jendela neko. Jalanlah Rani sendirian ke halaman samping. Sedangkan Wiwit masih berusaha untuk menggedor-gedor pintu. Dan tak lama kemudian Wiwit mendengar suara teriakan Rani dan tak lama kemudian dia mendengar Rani menyebut nama Fuad. Sontak kaget Wiwit saat itu. Dia langsung berlari ke arah Rani. Dan saat sudah dekat di posisi Rani berdiri, Wiwit melihat Rani ketakutan sambil memandang ke arah jendela. Begitu Wiwit mendekat dan melihat ke arah jendela yang sama, sekarang giliran Wiwit yang teriak. Karena mereka melihat Fuad sudah dalam kondisi tergantung lehernya di kayu-kayu rumah itu. Melihat Fuad sudah tergantung seperti itu, Wiwit langsung menarik tangan Rani dan melaporkan semuanya kepada paman Fuad.
Sontak Paman Fuad pun kaget mendengar itu. Beliau segera mendobrak pintu kamar Fuad dan begitu pintu terbuka, mereka sudah mendapati Fuad dalam kondisi kaku tergantung di salah satu kayu kamarnya. Dengan cepat Paman Fuad langsung menghubungi kantor polisi terdekat dan ambulan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain. Tapi polisi tidak bisa mengungkap motif di balik tindakan nekat yang dilakukan Fuad waktu itu. Selesai dimandikan dan dikafani, jenazah Fuad langsung dihantar ke Jakarta menggunakan ambulan. Sedangkan Rani dan Wiwit menumpang mobil Paman Fuad yang ikut mengiring mobil ambulan dari belakang. Semua orang termasuk Paman dan Bibi Fuad pun percaya kalau kematian Fuad pasti ada hubungannya dengan ulah mereka ketika sedang berada di pos Samarantu. Seolah tubuh Fuad diambil alih oleh sesuatu yang tak kasat mata, hingga membuat keponakan kesayangannya itu memutuskan untuk bunuh diri. Bisa jadi semalam Fuad sedang berhalusinasi atau gimana, lalu dia tidak kuat secara mental. Akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Semenjak itu Wiwit dan Rani sudah tidak pernah lagi mendaki gunung. Bahkan sampai sekarang Wiwit masih trauma dengan kejadian itu. Dia masih kerap memimpikan Fuad yang ketakutan sambil menangis. Terlepas dari benar atau tidaknya perihal mimpi Wiwit itu, dia berharap Fuad tenang di alamnya dan tidak merasakan kesakitan seperti dalam mimpinya. Setelah acara pemakaman Fuad, Paman dan Bibi Fuad kembali ke desanya bersama seluruh keluarga Fuad. Tujuannya adalah untuk meminta maaf atas perbuatan mereka. Jadi menurut informasi dari adiknya Fuad, mereka beramai-ramai pergi ke area Samarantu sambil membawa sesajen komplit. Setelah itu mereka melakukan semacam ritual kecil, diakhiri dengan penyerahan sesajen. Baru mereka semua pulang ke rumah pamannya Fuad, dengan harapan semoga mereka memberikan maaf atas kelancangan sikap Fuad dan memohon supaya arwah Fuad tenang di alamnya. Karena keluarga Fuad masih kerap mendengar suara tangisan Fuad di setiap menjelang tengah malam. Suara itu terdengar dari area kamar Fuad. Namun bukan hanya itu. Paman dan Bibi Fuad juga kerap masih mendengar suara ribut berantakan di kamar bekas Fuad melakukan gantung diri. Wallahu alam, semua hanya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doakan semoga almarhum Fuad diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya dan insya Allah husnul khotimah. Amin. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Ini merupakan pelajaran berharga untuk kita semua, karena dimanapun tempatnya pasti ada penunggunya. Itulah kenapa kita selalu diingatkan agar senantiasa menjaga tata krama dimanapun kita berada. Sebab kesalahan sedikit yang kita perbuat bisa jadi membuat mereka tidak nyaman dan marah terhadap kita. Dan ingatlah, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Nantikan cerita-cerita lainnya yang pastinya tidak kalah seru. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.